Shalom semua. Ya, jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming dari rumah saudara. Hari ini kita berterima kasih karena Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita, saudara. Dan saya percaya bahwa kesempatan-kesempatan ini adalah kesempatan-kesempatan yang berharga sekali karena ternyata waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini bernilai kekal, saudara. Saudara jangan anggap saudara duduk di tempat ini mendengarkan firman beribadah ini tidak punya nilai kekalnya, saudara. Makanya Alkitab bilang kan, setiap persekutuan kita ini mengandung janji, baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Tapi kita mengerti bahwa setiap keberadaan hidup kita di dunia ini punya konsekuensi yang kekal, saudara. Kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara pasti akan sangat-sangat menghargai persekutuan dengan Tuhan dan mau memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Iya. Baik, pada kesempatan ini saudara kita akan kembali lanjutkan tema khotbah yang berbicara tentang tahun kemenangan, saudara. Kita bersyukur kemarin kita dilayani oleh Bapak Ketua BPD. Dia adalah petinggi kami di NTT yang juga bisa menyampaikan firman yang berkaitan langsung dengan tema dari gereja ini. Dan saya percaya saudara mendapatkan sisi yang berbeda ketika Bapak Ketua BPD menyampaikan firman pada minggu kemarin, saudara. Saudara yang belum mengikuti, saudara bisa ikuti di siaran tunda dari live streaming gereja ini, saudara. Dan saat ini kita akan lihat bersama-sama kalau di minggu kedua saya membahas tentang kemenangan kita yang digambarkan lewat pertandingan, saudara. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama kemenangan kita yang digambarkan oleh Alkitab sebagai peperangan, saudara. Berapa banyak yang ada di tempat ini yang percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang berperang? Angkat tangannya. Oke, yang di rumah juga bisa ya. Ada orang berkata bahwa sudah Pak, kita kan lagi dalam keadaan aman-aman. Kenapa kita harus bahas tentang peperangan? Ya toh, kan lebih tenang kan kita ada dalam damai, sukacita, nggak ada pertentangan, nggak ada masalah gitu. Tetapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah kalau kita belajar firman Tuhan dengan jelas, saudara mengerti bahwa ada dua kekuatan di dalam dunia ini, saudara. Kekuatan kerajaan setan dan kekuatan kerajaan Tuhan. Saat saudara belum menjadi orang percaya, ada banyak orang-orang dalam keadaan ini, ada dalam keadaan tenang-tenang, saudara. Tenang-tenang dalam kaitan bahwa tenang-tenang menghanyutkan, maksudnya tenang-tenang yang nanti ketemunya di neraka, begitu maksudnya. Tenang-tenang sepertinya aman-aman semua gitu. Tidak ada masalah-masalah yang cukup berarti, semua bisa diatasi dengan baik. Tetapi ketenangan yang satu ini ketenangan dalam ikatan setan, saudara. Dan kita percaya bahwa ini akhirnya di mana, sudah mengerti ya. Pasti akhirnya di neraka, saudara. Tetapi juga ada yang namanya kita berada dalam ketenangan karena kita dalam kerajaan Tuhan. Dan saya mau ajari tentang hal ini, saudara. Ketenangan karena dalam kerajaan Tuhan. Tetapi satu sisi ketika saudara merasa saudara bisa tenang dalam kerajaan Tuhan, realita yang terjadi adalah pertentangan dengan kerajaan setan itu dimulai, saudara. Makanya saya sering berkata kepada orang yang habis dibaptis jangan kemana-mana ya. Kenapa? Karena peperangan baru dimulai, saudara. Ada yang orang berkata gini, beta sudah dibaptis aman sudah. Salah, saudara. Waktu saudara dibaptis itu masa peperangan baru dimulai. Kalau misalkan peperangan secara misalnya negara gitu, alarm peperangan itu baru dibunyikan. Bel peperangan itu baru dibunyikan, saudara.
Yang lucunya baru dibunyikan kita sudah santai, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan kita santai. Yang setuju katakan amin. Semenjak awal kalau kita juga lihat kehidupan orang-orang percaya, berkaca juga kehidupan Yesus itu tidak pernah santai, saudara. Dari awal semenjak Yesus mau lahir aja sudah ada niat untuk membunuh Yesus. Jangankan Yesus sudah lahir, Yesus belum lahir saja masih ada planning dari Bapa di surga yang mau minta persetujuan dari Maria atau dari manusia. Itu pun sudah ada godaan-godaan, itu pun sudah ada peperangannya, saudara. Sampai Yesus lahir, sampai Yesus dewasa, Yesus sudah gambarkan tentang kehidupan itu peperangan, saudara. Sehingga kalau kita juga adalah pengikut Yesus, kita harus mengerti juga bahwa kalau Yesus aja berperang, masa saya tidak? Amin ya. Kalau Yesus aja mengalami yang namanya banyak tantangan dalam hidupnya, masa saya tidak? Memang Yesus sudah berkata sudah selesai. Maksudnya sudah selesai apa? Sudah selesai bagian yang dibuat oleh Yesus untuk kita. Tapi bagian kita ini masih ada, saudara. Dan saudara berpikir sudah selesai, semua peperangan sudah diambil Yesus semua. Dan saudara tinggal ongkang-ongkang ke kaki, menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan. Itu bukan Alkitab, saudara. Itu bukan firman. Firman menyampaikan bahwa Yesus sudah tuntas menjalankan semua apa yang harus dikerjakannya. Menyediakan pengampunan, menyediakan penebusan, memberikan kuasa bagi kita. Sehingga hari ini yang kita harus lakukan adalah kita berkaca daripada kemenangan Yesus dan kita mulai lihat apa yang menjadi realitas peperangan kita dan kita menangkan itu seperti Yesus memenangkan. Tapi memang bukan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan pasti. Dengan darah Yesus, dengan nama Yesus, dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, dengan tuntunan Tuhan. Banyak sekali fasilitas yang Tuhan berikan. Jadi realitas daripada peperangan di dalam tahun kemenangan ini akan nampak sekali, saudara. Bahkan hari-hari ini mungkin saudara sudah mulai mengalami ini. Baik secara kelihatan langsung frontal ataupun mungkin secara halus, saudara. Peperangan secara halus, ada peperangan secara frontal begitu yang memang langsung kelihatan. Nah yang begini-begini orang-orang karismatik paling hebat. Langsung tengking dalam nama Yesus. Kalian setan-setan cepat sekali, saudara. Tapi yang peperangan secara halus ini yang banyak tidak disadari oleh banyak orang, saudara. Dia berpikir bahwa tidak ada serangan yang sangat-sangat nyata. Padahal apa? Peperangannya pelan tapi pasti menghancurkan, saudara. Dan yang pertama kita sudah sering belajar, saudara. Kita belajar sekolah doa di sini. Belajar peperangan rohani. Kita terus belajar memang, saudara. Tapi harus seimbang juga bahwa kita harus belajar tentang peperangan yang dijalankan secara halus, saudara. Tetapi ini sangat-sangat mematikan, saudara. Yang membuat kita banyak tidak waspada yang begini. Yang membuat kita berkata bahwa kita bisa kompromi. Kita berkata, ini kan kayaknya biasa aja. Ini wajar-wajar saja. Tapi ternyata ini peperangan yang sangat-sangat menghancurkan, menjatuhkan, dan membawa banyak orang ke neraka, saya bilang. Karena bagi kita kalau peperangan itu langsung kelihatan, sangat-sangat gampang untuk kita langsung berkata, saya gunakan nama Yesus, saya gunakan kuasa darah Yesus untuk mematahkan itu. Tapi ketika berkaitan dengan semua peperangan yang secara halus, ini dia. Kebanyakan kita tidak waspada dan kebanyakan kita akhirnya bukan hanya jatuh, tapi kita terjerat, saudara. Karena itu saya akan membawa kita semua, kita akan melihat bacaan atau firman yang menjadi acuan untuk kita belajar bersama-sama di dalam kemenangan, di dalam tema tentang kemenangan yang sejati ini. Terambil dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ayat ini dikutip juga oleh penulis Injil Matius, yaitu dalam Matius 1 ayat yang ke-23, saudara.
Matius 1 ayat 23. Tapi kita akan fokus lihat dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saudara perhatikan di Alkitab saudara atau perhatikan di layar ini. Di sana berkata begini, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Apa petanda itu? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau saudara lihat di dalam Matius 1 ayat 23, hal yang lebih ditekankan lagi. Dia berkata bahwa akan lahir seorang anak. Dan anak itu akan dinamakan Immanuel, yang arti apa? Yang artinya Allah beserta kita. Kalau dalam ayat yang dalam Matius, kita langsung bisa jelas melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dalam artian kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan itu kalau kata Yosua, kata Musa, waktu dia memberikan suatu firman kepada Yosua yang akan menggantikan dia, dia berkata Tuhan ada di depanmu. Bahkan dia berkata Tuhan ada di dalam engkau. Dan lebih lagi dia berkata Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan tidak jauh dari engkau. Dan saya percaya bahwa satu hal yang langsung kita bisa serap daripada firman ini adalah kita bisa tenang hadapi apapun juga. Betul tidak? Sekalipun kita tahu bahwa tantangan banyak, peperangan ada, pertandingan iman kita harus hadapi. Tetapi janji yang berkata Immanuel, Allah beserta kita, Allah di depan kita, Allah tidak tinggalkan kita, Allah berjalan bersama kita, memberikan ketenangan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ini kebenaran yang langsung bisa kita ambil, langsung bisa kita rasakan saudara. Tapi kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, ini adalah satu kisah sebetulnya. Tapi saya cuma ambil satu ayat saja. Karena kunci daripada bacaan itu ada di ayat ini saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat ini adalah tulisan yang ditulis tentang kisah seorang Raja Ahaz saudara. Raja Ahaz ini lagi dalam keadaan ketakutan karena ada dua kerajaan yang akan menyerang dia. Jadi di dalam Yesaya 7 ayat 14 realitas tentang peperangan itu lebih kental saudara. Kalau yang tadi realitas tentang kehadiran Tuhan yang nyata lewat Yesus itu yang ditonjolkan. Kalau di sini realitas peperangan yang nyata. Menarik ketika ayat ini datang, sebelumnya Yesaya disuruh Tuhan bicara kepada Ahaz. Yesaya bicara kepada Ahaz. Apa yang dibicarakan oleh Yesaya saudara? Yang dibicarakan oleh Yesaya berkata bahwa Ahaz, Tuhan ada loh. Maksudnya bahasa saya, Tuhan ada, kamu bisa berharap kepada Tuhan dalam masalah ini. Kamu tidak usah takut saudara. Atau begini saja Ahaz, kalau kamu masih tidak percaya juga tentang Tuhan itu ada, kamu minta tanda di hadapan Tuhan. Tapi Ahaz juga masih sepertinya seperti rohani banget. Dia berkata, Anda usah minta tanda deh. Sepertinya rohani banget. Kenapa? Ada orang-orang yang berkata, tidak usah minta tanda, saya sudah tahu kehendak Tuhan ini. Sepertinya begitu, padahal bukan seperti itu saudara. Tapi Ahaz adalah seorang yang degil, yang tidak mau percaya saudara. Minta tanda supaya waktu dapat tanda, dapat konfirmasi. Dia tidak mau juga. Jadi ini bicara tentang satu kesombongan, bicara tentang satu kekerasan hati sebetulnya. Ketidakpercayaan yang betul-betul tinggi kepada Tuhan. Dan ayat tentang Immanuel atau kelahiran seorang anak yang akan dinamakan Immanuel ini bukan memberikan ketenangan bagi Ahaz, tapi memberikan suatu peringatan bagi dia. Jadi saya percaya hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, yang pertama bisa memberikan ketenangan bagi kita. Tapi yang kedua, penyertaan Tuhan akan membuat kita makin mengerti, melihat bagaimana hidup kita saudara. Jadi ayat ini datang kepada Ahaz untuk memberikan peringatan bagi dia. Memberikan satu pengertian bagi dia. Bahkan mungkin saya berkata bahwa
memberikan suatu warning bagi dia yang sungguh-sungguh Tuhan berkata ini. Jadi ada dua implikasi tentang atau dua makna yang kita mengerti tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang pertama membuat kita makin tenang hidup kita, saudara. Dan saudara harusnya bisa menangkap ini, saudara. Bisa memahami dan bisa meresapi ini. Walaupun tidak banyak orang yang sangat-sangat gampang juga untuk meresapi ini. Karena apa? Kalau hanya dalam keadaan susah baru kita datang kepada Tuhan, saya pikir bahwa orang-orang jadi sebegini, orang-orang yang susah untuk mengalami hadirat Tuhan dalam keadaan susah. Kalau hanya ketika kita ada sakit berat baru datang sama Tuhan, saudara akan susah untuk mengalami hadirat Tuhan dalam keadaan-keadaan yang sulit yang lain, saudara. Tetapi ketika saudara betul-betul mencari Tuhan, sungguh-sungguh dalam keadaan lancar pun saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Ini ternyata menolong saudara untuk mengingat, meresapi, merasakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi ini sesuatu yang bukan hanya dimengerti tapi harus dialami, saudara. Saudara kalau sudah belajar untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam doa-doa saudara, saudara akan terasa bahwa hadirat Tuhan itu ada dalam keadaan apapun yang saudara alami, saudara. Tetapi kalau sekali saya berkata hanya jarang-jarang datang, saudara akan rasa Tuhan itu jauh sekali, saudara. Dan ini yang pertama dan harusnya kita sudah bisa memiliki ini, saudara. Di tahun ini harus memiliki penyertaan Tuhan jenis ini. Tetapi ada jenis penyertaan yang berikut yang mengingatkan seorang Raja Ahaz tentang peringatan daripada Tuhan. Dan peringatan apa itu? Kalau di konteks Ahaz waktu itu adalah tentang peperangan yang dia sementara alami. Dan dalam peperangan itu harus dilihat bahwa ada seorang raja yang akan muncul, yang akan memerintah di Israel. Dan lewat raja ini peperangan itu akan dimenangkan, saudara. Sehingga kalau dalam konteks Ahaz waktu itu, dia diingatkan tentang bahwa kamu harus lihat ada kerajaan Tuhan di sana yang sedang berperang dan peperangan itu sudah dimenangkan. Bukan hanya sedang berperang tapi sudah dimenangkan. Sehingga pada kesempatan ini, ayat ini juga hendaknya kita mempelajari bersama-sama bahwa ini mengingatkan kita tentang ada yang namanya realitas peperangan saat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan tahun ini seperti yang kita sudah sepakati dan kita percaya imani sama-sama, tahun kemenangan atas berbagai peperangan rohani apapun yang kita akan jalani di tahun ini. Yang setuju katakan amin. Tahun ini tahun kemenangan, saudara. Tetapi di mana kemenangannya? Sebelum kita sampai dalam pembahasan ini, kita harus mengerti bahwa peperangan rohani, kemarin Ketua BPD sempat menyinggung ini. Peperangan rohani yang dimaksud kalau saudara lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-20, saudara akan melihat di sana jelas sekali bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan orang-orang yang kelihatan. Apalagi peperangan kita bilang bahwa saya berperang dengan suami saya. Ini salah nih. Ya toh. Kita tidak sedang berperang dengan suami kita, tidak berperang dengan istri kita, tidak berperang dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, mungkin dengan kompetitor kita. Tidak, saudara. Jauhkan dari pemikiran kita bahwa kita sedang berperang dengan manusia yang kelihatan. No. Kita sedang berperang dengan manusia yang selama ini menyusahkan kita, saudara. Enggak. Jadi kita clearkan di sini ya. Jangan sampai saudara tengking-tengking terus suami saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, ini bisa bahaya ini, ya toh. Dia bilang, yang kira-kira lu pikir beta setan kok. Ya toh. Jadi saudara harus pintar di dalam hal ini. Boleh berdoa, mungkin tengking roh di dalam diri dia. Tapi jangan sampai cuma yang kelihatan, cuma kedengaran, cuma dalam nama Yesus. Keluar, roh kamu keluar. Ini salah ini. Jadi roh yang mana dulu, saudara? Jadi saya percaya bahwa peperangan rohani yang dimaksud adalah kita berperang terhadap iblis. Roh-roh jahat di udara itu udah jelas sekali. Roh-roh di balik orang-orang yang berbuat dosa.
Tetapi yang berikut adalah peperangan melawan dosa, saudara. Ini yang paling banyak orang lewat, saudara. Orang berpikir bahwa kita semua yang kita lawan semua setan saja, saudara. Yang kita pikir semua yang kita lawan semua pokoknya setan semua, saudara. Makanya saya bilang tadi, karena yang tergambar tidak seimbang, makanya lihat orang berbuat jahat, kayaknya udah kelihatan setan juga. Karena yang dilawan setan semua. Padahal ada juga yang dilawan, itu adalah dosa, saudara. Menarik di sini kalau kita melawan dosa, dan saya percaya inilah peperangan yang terbesar dan yang sering diabaikan oleh banyak orang, yang sering kita mengalami kekalahan. Makanya saya berkata tadi, lawan setan bisa. Wah, kita menang. Tapi ketika berkaitan dengan dosa, potensi dosa dalam hidup kita, wah kita ini banyak abai. Sehingga kita banyak kalah di situ, saudara. Lawan apa lagi? Lawan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, ego diri sendiri. Wah, saya percaya bahwa inilah peperangan yang Tuhan berkata, peperangan yang akan berjalan sampai kita mati. Betul tidak? Ada yang berkata sudah menang terhadap diri sendiri sini? Jangankan saudara, ada juga pendeta. Bisa jadi pendeta belum menang terhadap diri sendiri. Belum. Karena apa? Peperangan ini masih akan terus dijalankan. Sampai kapan? Sampai kita mati, saudara. Kita harus berperang terus terhadap diri sendiri. Berperang terhadap diri sendiri ini bukan bicara tentang kita akhirnya tidak sayang terhadap diri sendiri. Salah ya. Saudara jangan berpikir secara negatif begitu. Jadi setiap hari saudara tengking-tengking diri sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak, saudara. Jadi yang saudara mengerti peperangan terhadap diri sendiri ini, berperang terhadap keinginan-keinginan yang bisa menarik kita kepada, bukan mendekat kepada Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Keinginan-keinginan ini yang kita terus perangi. Kalau Alkitab menggambarkan keinginan daging, keangkuhan hidup, itu yang kita perangi. Keinginan mata. Dan saya percaya bahwa hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari realitas peperangan yang akan kita menangkan. Oleh karena penyertaan Tuhan, Alkitab mencatat bahwa peperangan rohani ini akan terus berlangsung sampai kepada kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi ini perlu yang kita harus mengerti, pahami bahwa kedatangan ini akan terus berlangsung sampai kapan? Bukannya sampai Yesus mati di kayu salib yang berkata sudah selesai. Enggak. Setelah Yesus mati di kayu salib, berlangsung lagi peperangan itu, saudara. Makanya estafet pelayanan itu diberikan kepada murid-murid. Karena apa? Realitas peperangan itu masih berlangsung. Sampai kapan, saudara? Sampai di zaman ini gereja-gereja masih terus berperang. Sampai kapan lagi? Saya percaya bahwa sampai kedatangan kedua kali, peperangan itulah baru berakhir. Yang mengerti katakan amin. Jadi sampai di sini mengingatkan kita bahwa ingat bahwa realitas peperangan kita untuk berperang terhadap dosa, berperang terhadap diri sendiri, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan berperang terhadap iblis ini yang harus dijalankan dengan seimbang. Ini akan berlangsung terus menerus, saudara. Dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan di mana kita masih bisa bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita, saudara. Dalam artian kita masih bisa bergesekan dengan orang-orang di sekitar kita, masih berselisih dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus menang terhadap segala sakit hati. Ya, sakit hati itu kan bicara tentang ego diri sendiri. Segala usaha-usaha untuk mau membalas, saudara. Membalas apa yang orang sudah buat bagi kita. Dan untuk hal-hal begini, saudara, tahun ini apakah kita masih akan berkaitan dengan orang-orang jenis ini? Saya pikir masih banyak orang-orang yang Tuhan akan izinkan, yang menjengkelkan kita, yang ada di sekitar kita. Walaupun kita sudah tengking-tengking dalam nama Yesus, orang-orang jenis ini keluar. Tetap ada juga orang-orang jenis begini. Yang akan terus membuat kita terproses bahwa kita harus menang terhadap diri kita sendiri ini. Menang untuk tidak membalas. Menang untuk kita memilih untuk diam. Menang untuk kita memilih untuk tidak berespon. Tidak usah mengklarifikasi terlalu berlebihan. Tidak usah belajar rendah hati untuk tidak lagi mengkonfrontasi orang.
untuk hal-hal begini saya percaya kita akan terus belajar untuk bagaimana kita berperang di sini. Belum lagi kalau kita bicara tentang peperangan melawan dosa, saudara. Saya tahu mungkin saudara-saudara langsung bisa melihat ketika ada dosa-dosa yang langsung saudara bisa lihat, oh ini dosa persinahan, oh ini dosa pornografi, oh ini dosa korupsi, ini tidak bisa. Dan saudara langsung bisa mengelak dari itu, saudara bisa langsung berkata, no, tidak untuk ini. Tetapi ada hal-hal tertentu yang saya katakan tadi, peperangan yang dijalankan secara smooth, secara halus, tapi banyak menghancurkan kita. Saya pernah dengan ibu juga pernah kesaksian, melayani seseorang yang dalam hidupnya, saudara, luar biasa. Dia sangat-sangat mengalami yang namanya, sebetulnya kalau Alkitab bilang itulah kelaparan rohani, saudara. Ada satu hal dalam hidupnya yang diberkata bahwa saya berdoa tapi kok rasa hampa saya punya hidup ini. Sehingga ketika hampa itu mulai datang ketakutan, mulai datang kegelisahan. Waktu kami melayani, kami datang dan saya langsung ajak berbicara, coba Bapak bicara, Bapak rasakan apa? Waktu dia ceritakan, dia berkata bahwa ini yang saya buat sambil dia menangis, saudara. Saya rasa hampa sekali, kosong sekali saya punya hidup ini. Ternyata akhirnya Tuhan memberikan hikmat bagi saya berkata bahwa sebenarnya simpel saja. Bahwa Bapak ini betul berdoa, tetapi sebetulnya Tuhan belum mendiami hidupnya. Jadi singkat saja saya berkata, Bapak buka hati, izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Bapak, izinkan Tuhan itu yang berkuasa. Izinkan undang Tuhan, undang Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Bapak. Dan mulai sekarang ini sepakat untuk terus mau membangun hubungan dengan Tuhan. Dan setelah dia membuat pengakuan dan saya mendoakan dia. Tiba-tiba dia menangis luar biasa, dia berkata, ini yang saya cari nih. Ini yang saya cari dalam hidup, yang saya butuhkan. Jadi merasakan sesuatu yang sukacita sekali, plong sekali, saudara. Dan dia berkata, wah ini yang saya perlukan. Dan memang waktu saya lihat dia, wah umur 70-an, memang tidak ada. Dia bicara kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak minum mabok, saya tidak berjudi, saya tidak merokok, saya tidak lakukan hal-hal yang lain. Jadi akhirnya saya menemukan satu kesimpulan di sini, bahwa kenapa banyak orang tidak bisa mengalami kelaparan atau kehampaan jenis itu, saudara, yang akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan, akhirnya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena orang-orang zaman sekarang banyak hal yang coba mengisi kekosongan dalam hidup dia. Apa itu? Apa hal itu? Ada orang-orang yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Dia isi dengan main handphone terus. Lihat hiburan-hiburan di dalam, nonton film. Kalau ibu-ibu mungkin aktivitas berbelanja kah, melihat hal yang lain. Kalau bapak-bapak mungkin aktivitas dengan berita-berita. Ternyata hal-hal ini sangat-sangat membuat banyak orang akhirnya merasa nyaman. Akhirnya tidak merasa ada kosong dalam hidup dia. Ada sesuatu yang mulai mengisi hidupnya. Sekalipun sesuatu ini bukan sesuatu yang akan bisa membuat dia mengalami sebenarnya kepenuhan yang sebenarnya, saudara. Ada banyak orang-orang yang punya banyak pelarian untuk bisa mengisi kekosongan dalam hidup dia. Orang-orang di sekitar kita, kalau kita lihat, banyak hal yang bisa mereka gunakan untuk mengisi hidup mereka. Salah satu contohnya misalkan orang berjudi. Coba kalian tanya, kalau dia berjudi mau cari untung atau apa? Rata-rata dia berkata bahwa ini hiburan. Betul tidak? Ini hiburan. Jadi dia coba dengan cara dapatkan hiburan apa saja yang bisa menutupi kekosongan dalam hidup dia. Tapi dia tidak sadar bahwa ketika kita mengisi kekosongan hidup kita dengan semua ini, hidup kita bukan tambah baik, tapi hidup kita tambah hancur ya. Tapi kan orang tidak mengerti, yang paling tidak dia sudah bisa mengisi kekosongan hidup dia. Ada yang mengisi kekosongan hidup dia dengan misalkan dengan bermain perempuan, ya bisa, saudara.
Dia pikir bahwa ketika dia sudah bisa menyalurkan hasratnya itu sudah selesai, saudara. Dia sudah nyaman, sudah tenang. Padahal mana sih ada ketenangan di dalam dosa? Adakah orang berselingkuh di sini dan dia tidak terhantui? Saudara yang di rumah, kalau saudara berselingkuh dan saudara sembunyi dari istri, malahan saudara akan, itu saya berkata neraka sebelum neraka. Karena apa? Saudara pasti akan terhantui selama hidup saudara. Pasti. Adakah orang berselingkuh tenang-tenang saja? Yang ada handphone sembunyi, takut ketahuan, iya tuh. Bunyi handphone di rumah sudah pikir-pikir, ih jangan dia yang telepon, ini istri ada di situ. Ada yang bisa tenang. Wah, terlalu kalau bisa tenang. Saya pikir bahwa kamu tidak akan bakalan tenang. Tapi dia beranggapan bahwa ini adalah pelarian atau ini akan mengisi kekosongan hidup dia. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Saya tanya bagi kita yang lain, apa yang mengisi kekosongan hidupmu hari ini? Seorang pekerja keras yang mau mencari keuangan yang banyak sekali. Mungkin itu bisa jadi pelarian. Kerja lembur. Sampai keluarga juga sudah tidak diurus, saudara. Sampai di titik itu mereka berpikir bahwa mereka sudah puas. Tapi dengar baik. Mereka tidak akan bisa mendapatkan sebenarnya jawaban sehebat apapun kita bisa memenuhi dengan semua hal yang lain. Tidak bisa memenuhi kekosongan dalam hidup kita. Tetap mereka akan rasa makin hari makin tambah kosong. Karena memang kekosongan dalam hidup kita ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dan untuk hal ini, untuk peperangan jenis ini, orang tidak sadar. Orang pikir dia lagi menjalani hidup yang wajar ini. Ini wajar sekali hidup ini. Hiburan kan wajar katanya. Tapi ternyata dia sudah mulai mengganti Tuhan dengan hiburannya, saudara. Mengganti Tuhan dengan kesenangannya. Sehingga akhirnya lama-lama sudah tidak mau doa. Lama-lama tidak mau baca Alkitab. Lama-lama sudah bosan ibadah. Benar tuh? Ada gak yang begitu? Karena apa? Dia pikir bahwa dia sudah isi hidupnya dengan semua yang lain, saudara. Yang walaupun dalam ketidakmengertiannya, dia sedang dijerat oleh keinginannya sendiri. Dan bisa fatal akibatnya, saudara. Jadi peperangan ini adalah peperangan yang banyak sekali kita jatuh, saudara. Peperangan yang kita gak sadari. Kita melihat ini sebagai suatu kewajaran dalam hidup kita. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang biasa bagi kita. Tapi ternyata sudah mulai mengganti posisi Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa ini peperangan yang harus kita sadari betul. Dan harus kita bersiap dan kita harus menangkan ini, saudara. Saya pikir bahwa orang dunia sekalipun juga mereka punya banyak kecakapan untuk mengurai masalah dan mereka bisa keluar dari masalah. Dan saya percaya juga kita diberikan hikmat untuk ada banyak masalah yang kita bisa urai sendiri, kita bisa menangkan, saudara. Tetapi untuk yang begini, saudara, ini yang kita berkata, saya perlu Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang begini kita butuh Tuhan, Tuhan isi hidup saya. Yang begini Tuhan, saya perlu persekutuan dengan Tuhan. Yang begini betul-betul kita paksa diri kita untuk Tuhan. Untuk Tuhan tolong saya, untuk Tuhan isi hidup saya. Saya katakan tadi, waktu kita doakan, dia berkata, ini Pak Pendeta yang saya cari. Wah, ini dia. Dan saya berharap saudara harus sampai di titik ini, saudara. Karena apa? Sekali lagi, rasa lapar dan haus akan Tuhan jenis ini mulai hilang bagi kita. Karena apa? Kita terlalu banyak hiburan yang bisa ditawarkan untuk kita isi, saudara. Tetapi hari ini, kalau saudara sudah dengarkan firman Tuhan ini, saudara harus mulai melihat ini suatu peperangan yang secara realita banyak menjatuhkan, menghancurkan kita. Sehingga peperangan inilah yang perlu kita waspada, sewaspada peperangan terhadap setan, saudara. Jadi harus seimbang. Bagaimana engkau mengerti tentang pekerjaan setan secara frontal dan bagaimana engkau mengerti pekerjaan setan secara halus, saudara. Jangan sampai sekali lagi engkau waspada terhadap pekerjaan setan secara frontal yang menimbulkan masalah demi masalah dalam hidupmu. Engkau mengerti, engkau sadar dan pekerjaan setan secara halus yang menggiring engkau mengalami hal yang lebih fatal lagi, engkau tidak waspada, saudara.
Jadi saya tidak sedang membuat salah satu bidang itu hal yang sepele, enggak. Berperang lewat setan, melawan setan itu adalah hal yang penting, hal yang besar. Tapi berperang terhadap dosa, terhadap keinginan dirimu sendiri, berperang terhadap semua hal-hal yang ditawarkan oleh iblis, ini juga merupakan peperangan yang sangat-sangat penting dan peperangan yang sangat besar. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini perlu engkau jawab, perlu engkau pilih. Siapa yang akan mengisi hidupmu? Siapa tujuan dalam hidupmu? Karena ternyata peperangan ini adalah peperangan yang kalau bicara tentang akhir, tidak akan ada akhirnya. Karena ini akan terus berlangsung. Tetapi itu bisa dikatakan ada akhirnya kalau saudara kaitkan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, yaitu apa? Kalau lewat peperangan-peperangan yang ada terus membawa saudara makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Peperangan-peperangan yang saudara alami makin membuat Tuhan itu berkuasa dalam hidupmu. Peperangan-peperangan yang saya katakan tadi membuat Tuhan itu makin mendiami, makin memimpin hidupmu, makin mengendalikan hidupmu. Dan endingnya adalah Alkitab berkata bahwa engkau makin diubah hidupmu, saudara. Jadi kalau saudara bicara ending, itu pasti bicara tentang apa? Yang mau dicapai apa, saudara? Saudara harus mengerti bahwa yang mau dicapai adalah hal bicara tentang karakter ilahi, karakter Kristus yang terpatri dalam hidup kita, saudara. Perubahan yang terjadi, ada kemuliaan Allah yang bicara tentang sifat-sifat Allah itu yang ada dalam hidup kita, saudara. Jadi semua peperangan rohani yang ada, baik itu peperangan yang saya katakan tadi iblis maupun dosa dan diri kita sendiri, itu bermuara kemana? Makin hari kita makin seperti Kristus. Makin hari kita makin punya karakter yang seperti Tuhan. Makin hari persekutuan kita dengan Tuhan makin dekat. Jadi jangan sampai peperangan rohani ini membuat kita makin jauh dari Tuhan. Makin tidak mengandalkan Tuhan. Tapi makin kita mengandalkan Tuhan, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita terikat dengan Tuhan, makin hidup kita didiami oleh Tuhan, makin akhirnya hidup kita memiliki tujuan satu, adalah Tuhan dan kerajaannya saja, saudara. Tuhan segalanya dalam hidup kita, saudara. Jadi peperangan itu menggiring kita semua ke sana. Kalau akhirnya peperangan hanya membuat kita nyaman, itu bukan menang, itu kalah, saudara. Nyaman yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kalau nyaman membuat kita tenang karena dalam persekutuan dengan Tuhan, ya itu benar. Tapi nyaman membuat kita lupa Tuhan, itu kekalahan bukan kemenangan. Jadi saya berharap bahwa ketika saudara mengerti peperangan rohani ini terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan, ini membuat saudara mengerti bahwa saudara tahu tujuannya kemana. Dan saudara tahu bagaimana saudara harus menjalani hidup. Berarti saudara harus terus bergantung kepada Tuhan. Berdiri di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jadi tidak boleh terpisah dari Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat engkau mengerti bahwa makin engkau mau bergantung kepada Tuhan, makin engkau mau merasakan bahwa betul-betul Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, dalam realitas peperangan yang kita bisa belajar di dalam ayat yang kita baca tadi, peperangan rohani ini dijalankan dengan semangat, saudara. Semangat bertarung. Semangat untuk terus mau menang, saudara. Semangat untuk terus mau berjuang. Jadi dalam bagian kedua ini, saya percaya bahwa semangat untuk mau terus berperang, berjuang, berangkat bukan dari kekuatan kita sudah pasti. Tetapi yang pasti karena kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah berkemenangan atas setiap peperangan rohani yang dia sendiri alami, saudara. Jadi berkaca dari kemenangan yang Tuhan sudah menangkan dan bahkan berkaca dan bahkan percaya dan memandang kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus
selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sekali yang kedua ini dikatakan syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa? Jalan kemenangannya, saudara. Jadi hal yang kedua yang perlu sekali lagi kita pelajari dan bahkan kita pahami bahwa peperangan rohani harus kita jalankan hari-hari ini dengan semangat. Harus semangat, saudara. Jangan saudara berkata bahwa semangat ini juga bisa bicara tentang kita terus waspada, kita terus berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai kita lengah, saudara. Karena saya berkata tadi karena yang paling banyak kita kalah itu dalam hal yang sangat-sangat mungkin bagi kita mungkin bukan frontal, saudara. Tetapi sesuatu yang berjalan dengan seperti natural begitu, saudara. Tetapi kita lagi digiring untuk menjauh dari Tuhan. Lagi digiring untuk tidak lapar dan haus akan Tuhan lagi. Lagi digiring untuk tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya berdoa dari tempat ini, saudara tetap memiliki semangat untuk berperang. Dalam artianlah saudara semangat untuk tetap berjaga-jaga dalam hidup kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini, hari-hari di mana kita perlu banyak firman Tuhan, saudara. Karena kalau kita belajar dari Yesus dan bahkan kita juga mempelajari, jadi pencobaan Yesus sampai kepada di dalam Efesus tadi, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya percaya hanya orang-orang yang punya firman yang akan bisa menang terhadap ujian. Baik itu yang betul-betul yang terjadi bagi kita yang mungkin langsung menimbulkan masalah, ataupun yang belum langsung menimbulkan masalah. Hanya firman yang bisa membuat kita kuat, saudara. Saudara mengerti juga ketika seorang Yosua, saudara. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9, saudara bisa lihat bahwa Yosua hanya diberikan sesuatu yang disampaikan oleh seorang Musa. Dia berkata bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini satu peringatan, tetapi juga satu firman yang saya percaya akan mengingatkan seorang Yosua bahwa dia berkata kuatkan, teguhkan hatimu, karena dia berkata bahwa maksudnya engkau bisa kuat kalau engkau dikatakan bahwa engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau tidak, saudara-saudara tidak bisa kuat, saudara. Saudara tidak akan bisa menang, apalagi. Dalam pencobaan Yesus, selalu Yesus pakai firman. Jadi hari-hari ini kenapa banyak hal yang muncul sepertinya mirip dengan firman. Kayaknya ini tidak bertentangan dengan firman. Semua pencobaan yang disampaikan oleh iblis itu ada firmannya. Saudara lihat, dia berkata bahwa jadikan batu-batu ini menjadi roti. Dia tahu firman tentang bahwa Tuhan itu bisa buat mujizat loh. Betul tidak? Ada firmannya. Tetapi Tuhan yang mengerti firman, karena dia adalah sang firman itu, dia bisa tahu bahwa ini bukan sesuatu yang akan membuat dia mungkin lebih kelihatan berkuasa, tapi malah dia lebih tunduk kepada iblis, saudara. Dia mengerti, jadi jawabannya sangat jelas bahwa dia berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi iblis coba bawa kita kepada sesuatu yang kalau dalam kacamata kita, ini biasa, ini natural, ini wajar, saudara. Seperti saya katakan tadi, ya hidup kita diisi dan kesenangan-kesenangan ini kayaknya wajar sekali, saudara. Wajar menurut pandangan kita, tapi lama-kelamaan kita sudah sering mengisi dengan semua itu seluruh hati kita. Lama-kelamaan Tuhan pun sudah bisa tidak mendapatkan tempat dalam hati kita, saudara. Makanya saya berkata lama-kelamaan malas doa, lama-kelamaan malas baca firman, lama-kelamaan malas ibadah, semua. Jadi dalam peperangan yang dijalankan dengan fighting spirit kalau saya katakan tadi, atau semangat bertarung ini, karena kita berkaca kepada Tuhan dan karena kita punya jaminan firman Tuhan dan bahkan karena kita selalu berpegang kepada firman. Ternyata dalam peperangan rohani yang dalam Efesus tadi,
Kita bisa mengerti, Alkitab berkata bahwa hendaklah engkau kuat di dalam aku. Maksudnya kuat di dalam aku ini kuat dalam firman, saudara. Jadi hari-hari ini banyak renungkan firman, banyak perkatakan firman. Karena kenapa, saudara? Karena sekali lagi Alkitab berkata bahwa banyak pencobaan, banyak ujian yang terjadi, lebih banyak, sangat-sangat mudah sekali membawa kita, menarik kita untuk bisa mengikuti misalkan maunya kita, mengikuti ego kita, mengikuti emosi kita, mengikuti pikiran kita. Tapi saya berdoa, biarlah firman Tuhan akan terus mencuci pikiran kita. Amin. Firman Tuhan akan mencuci perasaan kita. Sehingga ketika ada reaksi-reaksi secara perasaan yang hanya berbicara tentang ego kita sendiri, saya percaya firman Tuhan akan menenteramkan kita. Firman Tuhan kiranya saya berdoa, firman Tuhan akhirnya meneduhkan hati kita. Seperti saya katakan tadi, diam, tidak usah banyak konfrontasi. Karena saudara tahu bahwa Tuhan berperang dengan saudara. Katakan amin, saudara. Kenapa saudara membalas? Karena saudara tahu bahwa Tuhan itu diam. Saudara mengerti Tuhan itu tidak diam? Amin. Siapa yang percaya Tuhan itu tidak diam? Kalau Tuhan tidak diam, Tuhan itu bekerja. Kita memilih untuk diam, saudara. Karena apa? Tuhan pasti bela kita. Saudara yakinlah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara diceritakan mungkin baru awal tahun sudah ada gosip yang tidak baik yang berkembang di luar sana. Jangan saudara cari siapa yang ada sebar gosip ini, tidak usah. Karena apa? Saudara Tuhan tahu Tuhan itu berperang dengan saudara. Tuhan mengendalikan semuanya, amin. Karena terlalu banyak kita berurusan dengan yang seperti ini. Ada orang mau berurusan dengan semua yang orang perkatakan tentang dia. Misalkan perkatakan, sebetulnya cuma tetangga, ini yang fatal kebanyakan. Cuma tetangga yang bilang, tapi kita jawab lewat media sosial, saudara. Lu jangan sangka kalau beta seperti itu, beta tidak seperti itu, gitu. Tapi kita balas dengan status WA, balas dengan status Facebook. Ini tambah-tambah merusak, saudara. Sehingga banyak orang akan tahu bahwa siapa dia ya. Oh, dia orang percaya loh. Tetapi cara merespon ini akhirnya orang akan tahu bahwa cara merespon ini adalah cara merespon yang kekanak-kanakan, saudara. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus bisa menahan hati, menahan diri. Tapi juga menahan tangan untuk ketik, saudara. Ada juga kan bisa, saya bisa menahan hati kok Pak. Tapi ketikan tetap jalan, saudara. Saya bisa menahan diri. Oh puji Tuhan. Tapi kemarin sudah keburu. Saya sudah SMS dia. Saya sudah WA dia. Saya sudah balas. Nah. Dan saya berharap tahun ini adalah tahun kemenangan untuk kita bisa menang terhadap diri sendiri. Terhadap keinginan untuk membalas. Terhadap keinginan untuk mungkin melakukan sesuatu kepada orang-orang yang pernah membuat kita kecewa atau sakit hati. Atau mungkin gosipkan kita dan lain sebagainya, saudara. Jadi yang kedua ini peperangan rohani yang dijalankan dengan fighting spirit. Semangat bertarung kita. Semangat untuk tetap berjaga-jaga. Karena kita percaya bahwa masih ada banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Tapi kita juga tahu bahwa ada Tuhan yang berperang bagi kita. Dan yang berikut kita tahu Tuhan sudah menang atas semua ujian pencobaan itu. Tuhan sudah menang terhadap egonya. Tuhan sudah menang terhadap perasaannya. Dan bahkan yang terakhir kita tadi sudah belajar bahwa kita punya firman Tuhan yang kita pegang teguh, saudara. Yang kita terus perkatakan, yang terus kita renungkan. Sehingga seyogyanya firman itu mencuci pikiran kita, mencuci hati kita. Mencuci segala keinginan kita hari ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang mencuci pikiran dengan media sosial, saudara. Sehingga kenapa kita cepat sekali untuk balas kejahatan, saudara. Misalkan balas apa yang orang buat. Karena yang cuci pikiran kita ini adalah media sosial. Media sosial yang isinya apa? Media sosial yang orang berkata, kalau orang begitukan kamu, kamu harus cepat balas dia. Nanti dia keenakan, nanti dia tidur nyenyak, kamu yang tidak bisa tidur. Gitu. Jadi semua, kalau kita lihat apalagi pertemanan-pertemanan kita dengan orang-orang yang bukan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berkata orang Kristen juga.
tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya bahwa pandangan-pandangan mereka lah pandangan-pandangan seperti dunia ini. Yang pasti sama dengan keinginan daging kita sebetulnya. Mirip. Sebab itu mari pada kesempatan ini saudara, sekali kita punya fighting spirit, kita berjaga-jaga, tapi kita tetap waspada dan kita juga terus berperang saudara. Dan saya percaya seperti Alkitab berkata bahwa peperangan yang sebenarnya bukan hanya bertahan saudara. Saudara mengerti tentang bertahan? Bertahan ini mungkin saudara menolak untuk berbuat dosa. Oh saya tidak buat ini, saya tidak buat itu. Oh ini tidak baik ini. Itu bertahan. Memang Alkitab juga berkata bahwa ada firman untuk kita bertahan. Tapi ada juga firman yang berkata bahwa itu seperti pedang roh. Kalau pedang ini untuk apa saudara? Pedang untuk bertahan atau untuk menyerang? Kalau kita berkata untuk menyerang. Cara kita menyerang Alkitab berkata, kita mulai aktif melakukan yang benar. Contoh misalkan, orang menyakiti kita, orang gosipkan kita. Yang kita lakukan dalam mungkin kita berkata bahwa kita bertahan dengan biar sudah Tuhan mengendalikan semuanya. Ya, itu benar, bertahan. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berperang bagi kita, kita diam. Tapi yang kedua, kalau kita berkata kita menggunakan senjata untuk berperang, artinya kita menyerang, kita mulai memberkati orang itu. Amin. Kita mulai mendoakan yang terbaik buat orang itu. Kita mulai melepaskan berkat untuk orang itu. Kita mulai melepaskan pengampunan untuk orang itu. Itu namanya kita berperang, kita menyerang saudara. Bukan hanya bertahan. Ada banyak orang-orang berkata bahwa saya sudah bertahan dengan baik. Tapi berapa kuat engkau bertahan menghadapi peperangan yang ada. Seperti banyak orang punya istilah bola saudara. Orang bertahan terus, orang tembak terus, serang terus, lama-lama juga jebol saudara. Tapi kalau engkau tetap ada bertahannya, tapi ada juga menyerangnya. Saya percaya bahwa kita akan menjadi lebih daripada pemenang terhadap peperangan rohani apapun yang kita alami. Katakan amin. Ada waktu-waktu di mana kita bertahan dengan firman, kita berkata Tuhan memelihara saya, Tuhan menjaga saya, Tuhan memberkati usaha saya. Tapi ada saat di mana kita mengerti juga bahwa kita harus mulai mengembangkan usaha kita. Kita harus mulai maju, kita harus menggunakan potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi ada hal-hal di mana kita bertahan, tapi ada hal di mana kita juga maju saudara. Dan saya percaya orang-orang yang menerapkan dua prinsip ini yang di dalam mereka berperang hari-hari ini akan mengalami kemenangan saudara. Jadi bukan hanya bertahan saja. Ya saya pegang janji Tuhan ya. Tapi juga kita tetap adalah orang-orang yang mengerti bahwa ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Dan yang berikut saudara, yang ketiga saudara, peperangan rohani yang dimaksudkan oleh Alkitab juga adalah peperangan rohani dalam menjalankan dan menuntaskan amanat agung. Saya mau tekankan hal ini saudara. Ini jenis peperangan rohani yang bisa memenangkan kerajaan Tuhan hanya dengan cara amanat agung saudara. Jadi kalau saudara berkata bahwa saudara bisa memenangkan tahun ini, kalau saudara mulai melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara, keluarga saudara, membawa mereka, menuntun mereka untuk bisa mengalami Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang berkata begini, cukup saya berdoa buat orang saja. Tetapi kalau kita hanya berdoa buat orang saja, memang doa bisa mengubah segalanya. Siapa yang percaya berdoa mengubah segalanya? Tapi Alkitab juga mencatat bahwa kita juga harus memberitakan Injil, membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Sebab itu dia berkata bahwa usahakan kesejahteraan kota itu, berdoa, tapi usahakan juga. Saudara juga pasti yakin, saudara percaya bahwa ini yang sering terjadi saudara. Kita perlu berdoa buat perubahan daerah ini. Kita berdoa supaya tidak ada orang-orang jahat di kota ini. Tetapi kita perlu juga menginjil mereka karena apa saudara? Kita tahu bahwa perubahan hidup mereka akan juga menjadi ketenangan kita. Betul tidak?
Saya beberapa hari lalu bisa ada loh datang di tempat ini dengan sombongnya datang begini, minta keamanan di sini, uang keamanan. Datang di gereja dan datang minta uang keamanan. Dia berpikir bahwa selama ini gereja ini bisa beribadah karena dia yang jaga. Datang begini, minta uang keamanan. Wah, saya cuma diingatkan sama Tuhan begini. Sudahkah kamu berdoa buat lingkungan ini? Saya bilang sudah Tuhan. Tapi sudahkah kamu menginjil buat mereka? Ini dia. Kadang-kadang kita berkata saya sudah berdoa. Supaya tidak ada yang jahat di sekitar saya. Dalam usaha saya. Tapi kalau kita tidak pernah membawa mereka kepada kebenaran. Tidak pernah membimbing mereka. Saya percaya bahwa ada banyak hal-hal yang kita akan lost, saudara. Jadi saya percaya dalam peperangan rohani. Ini berbicara tentang doa yang sungguh-sungguh. Yes. Tetapi juga ini bicara tentang penginjilan yang sungguh-sungguh. Jadi tahun ini saya berharap dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja ini, doa sungguh-sungguh memenangkan peperangan rohani kita. Tapi ingat, penginjilan juga yang sungguh-sungguh akan bisa membawa kemenangan yang sempurna. Jadi saya berharap dalam komsel-komsel di gereja ini selalu ada kesaksian memenangkan jiwa. Yang setuju katakan amin. Saya mau dengar sharing-sharing di komsel-komsel. Adalah sharing-sharing bukan hanya melakukan firman ini. Tetapi sharing bagaimana saya tadi menginjil buat jiwa ini. Tapi dia tolak. Kenapa apa? Saudara sharing. Tapi saya mau dengar sharing-sharing di komsel. Ada banyak sharing tentang memenangkan jiwa-jiwa. Menginjili jiwa-jiwa. Menuntun orang-orang kepada kebenaran. Membawa orang untuk mengenal firman. Membawa orang untuk mengalami Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa saudara akan lihat kemenangan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara. Tuhan berkata, Tuhan siapkan bagi kita. Yang pertama tadi, mengerti bahwa peperangan inilah peperangan yang terus berlangsung. Mengerti bahwa kita harus tetap berjaga-jaga, tapi tetap punya semangat untuk berperang. Tapi juga yang mengerti bahwa di dalam hidup kita, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Menjalankan doa yang sungguh-sungguh, tapi juga harus menginjili banyak jiwa-jiwa. Amin saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara.